Hai, namaku Lisa dan aku berumur 15 tahun. Apa kamu familiar dengan situasi ketika orang di sekitarmu mempercayai rumor bodoh tentangmu, dan karena ini seluruh hidupmu hancur? Tidak peduli apa yang kamu lakukan atau bagaimana kamu membela dirimu. Tipe situasi seperti ini terjadi padaku. Semua orang berpikir aku melahirkan. Tonton videonya sampai akhir dan kamu akan temukan apa yang orang ceritakan ketika kamu menyusui di umur 15 tahun. Sejak aku kecil, aku tidak tumbuh ke atas, tapi ke samping. Tidak, orang tuaku tidak memberiku makan. Aku hanya memiliki kesialan untuk menjadi gemuk, untuk merasa kenyang dan akan hal manis. Pada saat aku berumur 14 tahun, dokter mendiagnosaku obesitas. Dia sangat menyarankanku untuk pergi ke camp kesehatan. Tapi itu tidak begitu menyenangkan di camp. Itu dimulai dengan kenyataan bahwa kita dipaksa untuk berjalan menuju camp. Tapi saat kita mencapai camp, ternyata ini hanya permulaan. Tidak ada bangunan, tidak ada masyarakat, hanya pembimbing dan hanya ada satu tujuan, untuk selamat. Aku berpikir ini adalah camp kesehatan, bukan sebuah penjara. Tuhan, kenapa tempat ini sangat buruk? Tapi segera aku bertemu Zack. Zack tidak meninggalkanku dan menolongku. Aku mulai mengenalnya lebih baik. Ternyata kita berasal dari sekolah yang sama. Dia hanya setahun setengah lebih tua, dan kita tidak mengenali satu sama lain sebelumnya. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang kamu panuti, dan seketika berpikir, ini adalah kesempatanku, dan aku tidak akan melewatkannya? Zack dan aku mulai berkencan. Waktu berlalu dengan cepat. Tugasku selesai dan Zack masih harus mengambil kursus tentang bagaimana menjadi populer. Aku sangat takut dia akan melupakanku, atau bertemu gadis lain yang melebihiku. Ketika aku pulang ke rumah, aku menyadari mengapa mereka berkata, jika kamu ingin menurunkan berat badan, jatuh cinta. Aku hampir berhenti makan, menghitung menit sampai pertemuan kami. Setelah sekian lama, Zack menelepon. Dia mengajakku berkencan. Oh Tuhan, akhirnya. Aku mengenakan dress terbaikku, menata rambut terbaikku, dan make up. Semua untuknya. Kita bertemu. Selama waktu ini, posturnya sedikit lebih tegak dan kepercayaan dirinya meningkat. Tapi seketika setelah kita bertemu, kita mendengar tawa. Tawa menjijikan. Mereka adalah bully dari sekolah. Apa? Apa aku lupa untuk memberitahumu tentang mereka sebelumnya? Oh, para pria ini telah membuli aku tentang berat badanku sejak SMP. Tapi aku belajar untuk berdiri tegak dan tidak pernah memperhatikan mereka. Bagaimanapun juga, itu adalah tes sesungguhnya untuk Zack. Walaupun aku turun berat badan, aku masih dipanggil gemuk di sekolah. Itu mempengaruhi Zack. Dia ingin menjadi populer dan aku merusak segalanya. Untuk menyemangatinya, aku memutuskan untuk mengambil langkah putus asa dan bergerak ke level dewasa dari hubungan. Zack menghindariku di sekolah, jadi aku menunggu sampai kita berdua saja, dan aku menciumnya seperti orang dewasa. Setelah itu, kita mulai berciuman setiap saat. Aku berpikir itu akan membuatku tidak merasa buruk tentang kepopuleran Zack, tapi aku salah. Ketika mereka menyadari aku tidak merespon, bullies itu memutuskan untuk beralih pada Zack. Mereka tertawa. Apa yang kamu lihat di si gendut pendek? Apa dia budak seks kecilmu? Zack berbohong tanpa berkedip. Ya, dia hanya budak seksku. Dan semuanya hancur. Bullies memiliki penghargaan terhadap Zack. Lalu dia akhirnya menyadari mimpinya dan menjadi populer. Aku tidak bisa tahan dan meninggalkannya. Zack takut kehilangan popularitasnya dan berkata pada semua orang bahwa dia meninggalkanku setelah memergokiku selingkuh. Aku terbiasa untuk mengacuhkan penghinaan, tapi aku tidak mengharapkan ini dari Zack. Dia menghancurkan hatiku. Di rumah, berita menantiku. Ibuku hamil.
Ternyata saat aku di camp, orang tua aku tidak menyia-nyiakan waktu kosong. Ya, aku menulis rutinitas membosankan sekolah, rumah, sekolah lagi. Untuk membuat ibuku bahagia, ayahku terus-menerus membawa berbagai manisan ke rumah. Bagaimana kamu menghadapi stres? Aku melakukan hal yang paling kukuasai, mencuri manisan ibu dan memakannya. Suatu hari di sekolah, salah satu dari bullies berkata, "Hei, Lisa kelihatannya hamil dengan pria yang dia selingkuhi. Lihat bagaimana dia membengkak." Dan Zack itu lagi. Mereka berhasil menemukan bagianku yang terluka. Dan aku mulai makan karena stres, yang membuatku lebih gemuk dari semula. Segera aku dipanggil ke kepala sekolah dan dia menanyaiku sesuatu. "Lisa, ada rumor bahwa kamu hamil. Apa itu benar? Ini adalah yang terakhir untukku." Aku langsung melakukan diet ketat dengan jumlah kalori minimum sekuat tenaga. Pada saat musim panas, aku mulai melakukan olahraga di belakang rumah seperti di camp. Dan segera ibuku melahirkan adik perempuanku, Nancy. Suatu pagi aku terbangun dan menyadari bahwa baju tidurku basah. Ternyata dadaku mulai menetes susu. Di pertemuan dengan dokter, dia melakukan beberapa tes. Dan aku didiagnosa dengan ketidakseimbangan hormon. Perubahan berat badanku menyebabkan hormonku meningkat, dan ini menyebabkan produksi susu di payudaraku. Pengobatan seharusnya memberikan hasil setelah beberapa lama. Aku terbiasa untuk berjalan dengan Nancy di taman. Dan di sana aku tak sengaja bertemu dengan grup bullies. Keesokan harinya seluruh sekolah berpikir aku memiliki seorang bayi. Kali ini kepala sekolah memanggil seluruh keluarga kami. Dia mendengar secara seksama kepada orang tuaku lalu bersikeras mengumpulkan seluruh sekolah dan akhirnya menghentikan rumor yang tersebar. Aku masih tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Nancy entah mengapa mulai mengapaiku, berusaha dan menangis. Mungkin dia takut akan mikrofon. Ibuku berkata sesuatu seperti, "Apa kamu mau makan? Sabar, ibumu akan memberimu makan di rumah." Dan aku merasa sepertinya itu bocor. Susu mengalir keluar dari dadaku. Tidak seperti sebelumnya. Ternyata ada begitu banyak susu yang tidak bisa ditahan oleh pelapis. Aku harusnya segera berlari, tapi malah aku terdiam di tempatku. Seseorang dari penonton dan aku tahu dengan yakin siapa yang berteriak, "Susu Lisa mengalir. Kita tahu kamu tidak usah melanjutkannya. Biarkan dia menyusui anaknya. Tapi jangan lakukan di depan semua orang, atau kita akan merasa mual." Tapi tidak ada yang tertawa. Aku melihat semua orang berada di kesunyian aneh, mencari satu orang yang telah berteriak. Kepala sekolah segera berlari ke panggung, berterima kasih pada ibuku dan seluruh keluargaku, mencium Nancy di dahinya dan membubarkan semua murid. Tidak ada yang menertawaiku sesudah itu. Mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Karena apa yang terjadi, mereka memutuskan bahwa rumornya benar dan menyadari bahwa tidak ada alasan untuk tertawa. Tapi sebaliknya, mereka ingin bergabung dan siap untuk membantu. Segera aku disambut oleh teman-teman Zack yang terdahulu, dan dia takut untuk menunjukkan mukanya di hadapanku. Tidak ada jejak akan kepopulerannya. Dia dikalahkan oleh single mother. Bangga, sang ratu dari sekolahnya. Dan walaupun semua kebohongan bahwa mereka mempercayai pernyataan ibuku, tidak ada keraguan bahwa Nancy adalah anakku. Aku berusaha untuk merubah pikiran mereka. Benar. Setelah itu, kepala sekolah memberitahuku bahwa dia akan membantuku untuk bisa masuk ke universitas ternama. Ternyata dia masih malu akan kejadian di atas panggung. Aku menyerah. Orang akan mempercayai apa yang mereka ingin percaya. Bahkan rumor paling bodoh yang diakui karena kebetulan. Dan jika iya, persetan dengan semua orang ini dan gosip mereka. Aku memiliki adik perempuan yang harus kuurus, dan universitas ternama yang akan kumasuki. Apa kamu percaya dengan rumor? Dan seberapa sering di hidupmu ada kebetulan yang mempengaruhi opini orang lain terhadapmu? Beritahu kami di komentar.
dan subscribe di channel ini sehingga kamu tidak ketinggalan cerita baru.